Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat keputusan Zhonggu, bahkan orang yang bertanya kepada Zhonggu juga tercengang. Karena Zhonggu juga berhak untuk membiarkan budak dewanya untuk terus bertarung. Bahkan Zhonggu bisa membiarkan budak dewanya mati. Tapi orang itu tidak menyangka. Dia hanya mengakhirinya dengan mengakui kekalahan. Di satu sisi, pertarungan antara makhluk abadi selalu berlangsung selama beberapa waktu. Lagi pula tidak mudah untuk membunuh para makhluk abadi dalam pertempuran. Namun baru saja pertarungan dimulai, pertarungan ini akan berakhir dengan begitu cepat. Seharusnya untuk aula budak Dewa Sura semakin lama pertempuran berlangsung, maka secara alami efeknya semakin baik bagi mereka. Karena jika lebih banyak orang yang dapat ditekan, maka peluang banyak orang bertaruh juga akan semakin besar. Meskipun sebelum dan selama pertarungan sangatlah berbeda. Zhonggu Doshi, apakah Anda masih memiliki budak dewa untuk bertarung? Jika tantangannya selesai dan Anda tidak melanjutkannya, maka budak dewa Anda yang kalah akan menjadi milik Jincang Doshi. Seorang pria yang berasal dari aula budak dewa Sura bertanya dengan hormat. Namun sebenarnya, meskipun pria itu tampak penuh hormat di permukaan, Zhonggu sebenarnya bisa melihat dari tatapan matanya yang penuh dengan penghinaan. Namun Zhonggu tetap berdiri dengan acuh tak acuh di samping. Bahkan menghadapi makian dari semua orang, Zhonggu masih terlihat tenang. Bagaimanapun dia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Karena di masa lalu dia jarang dihormati oleh orang-orang di alam Dewa Iblis Abadi. Meski begitu, Zhonggu juga tahu bahwa penghinaan tersebut akan segera berhenti. Iya, tantangannya belum berakhir. Zhonggu berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia segera menoleh sedikit ke arah Xiaoyan yang berada di belakangnya. Melihat itu, Xiaoyan yang mengenakan topeng segera berdiri perlahan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya, kemudian berubah menjadi pelangi panjang, langsung menyapu ke arah pertarungan. Budak dewa sebelumnya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar, tapi saya tidak menyangka hanya dengan drum pencuri hati, dia dapat dikalahkan dengan mudah. Apakah Zhonggu sebodoh itu sehingga dia membuang seorang budak dewa begitu saja? Atau apakah dia begitu murah hati sehingga dia berencana memberikan budak dewanya yang kedua kepada saya? Tiba-tiba Jincang berkata dengan mencibir, seolah-olah dia sangat yakin akan kemenangannya. Pada saat ini Jin Doming menundukkan kepalanya beberapa saat sehingga dia terlihat sangat malu. Kemudian dia dengan cepat meninggalkan arena pertandingan dan kembali ke belakang Zhonggu untuk duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun sebenarnya Jin Doming tidak terluka parah sama sekali karena kerusakan yang disebabkan oleh energi pedang Long Bio telah pulih sepenuhnya. Hanya saja sekarang dia berpura-pura terluka parah. Meskipun Xiaoyan tidak menjelaskan rencananya, namun Jin Doming juga sudah menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan, bahwa Xiaoyan hanya mencoba menarik orang lain karena dia menginginkan hasil yang lebih besar. Sehingga dia mengatur kekalahan dalam pertarungan pertama Jin Doming yang membuat banyak orang berpindah memasang taruhan mereka ke pihak Jincang. Jadi jika pihak Zhong menang, maka poin kontribusi bisa didapatkan sangat mencengangkan. Dengan kekalahan orang kuat langkah ke-6, mengapa masih ada orang lain yang ingin bertarung? Bagaimanapun, saya dan Anda samar-samar menjadi budak orang lain. Jadi biarkan saja pertarungan ini berakhir. Long Bio berkata dengan lembut, namun kata-katanya ditransmisikan menggunakan kekuatan jiwa, sehingga tidak ada orang lain yang mendengarnya. Jadi hanya Xiaoyan yang bisa mendengarkan dalam benaknya.
Mendengar itu, hati Xiaoyan sedikit tergerak. Kemudian pria di depannya dengan serius, dan Xiaoyan tidak bisa merasakan niat membunuh apapun dalam dirinya. Meski begitu, Xiaoyan juga tidak menjawab saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksudkan pria itu dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Saya akan memenangkan tantangan ini, jadi Anda harus berdiri untuk mengambil tindakan. Xiaoyan menjawab menggunakan kekuatan jiwanya. Kemudian di balik topeng terdengar suara tawa yang keras. Saudaraku, saya hanya ingin bertanya dari dunia mana Anda berasal? Longbio berkata kemudian menghela nafas panjang. Kita akan membicarakannya nanti, sekarang lawan saya dulu. Jawab Xiaoyan perlahan. Setelah beberapa saat sebelum Longbio dapat berbicara, tiba-tiba Xiaoyan melangkah maju dengan kakinya, kemudian meninju Longbio yang masih berdiri di depannya dalam sekejap. Tepat ketika tinju Xiaoyan menyapu ke arah Longbio dengan cepat, Longbio mengayunkan pedang Dewa Pembunuh Iblis. Kemudian energi pedang berwarna merah menyapu dengan ganas ke arah tinju Xiaoyan. Namun sepertinya Xiaoyan tidak menghindari energi perang tersebut. Keluar! Segera tinju Xiaoyan bertabrakan dengan energi pedang Dewa Pembunuh Iblis dengan keras, yang membuat energi pedang itu meledak sebelum kekuatan akhirnya teruntuk. Namun tinju Xiaoyan tidak berhenti sama sekali dan langsung menghantam dada Longbio yang membuat segera terdengar suara teredam di seluruh arena. Satu bulo bio terbang seperti layang-layang yang talinya putus, bahkan sosok terus melesat keluar dan langsung menghantam penghalang emas seperti yang dilakukan kepada Jin Doming sebelumnya. Sehingga saat energi dan darah melonjak, Longbio langsung menyeburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Pada saat ini Longbio mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan, tapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat Xiaoyan. Segera Longbio berdiri sambil berpikir karena pukulan tadi sangat aneh. Dia jelas-jelas tidak merasakan fluktuasi kekuatan abadi sama sekali. Namun kekuatan pukulan tersebut sangat kuat, bahwa setelah diblokir dengan energi pedang Dewa Pembunuh Iblis yang mengandung kekuatan angin kencang menderu-deru, masih tetap tidak bisa menahan. Setelah beberapa saat, Longbio tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dengan cepat melihat sosok Xiaoyan yang ingin meninjunya lagi. Melihat itu, Longbio menstabilkan pikirannya dan segera menggunakan kekuatan keabadian yang melonjak dari tubuhnya. Kemudian sosok Longbio langsung bergegas keluar dengan tinju pembunuhan naga merah. Setelah raungan naga terdengar, kemudian Longbio lalu mengayunkan tinjunya dengan ganas. Tepat ketika kedua tinju bertabrakan, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Namun sebuah tangan merah Longbio segera ditarik ke belakang karena saat tinjunya bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, terdengar suara dari jari patah dari tinju Longbio. Saudaraku, tubuh fisiknya sangat kuat. Setelah kedua tinju bertabrakan, Longbio berteriak dengan suara yang dalam. Namun sebelum Longbio terjatuh, dia dengan cepat mengayunkan tinjunya langsung. Kemudian raungan kepala naga merah mengembun dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan mengayunkan tinjunya lagi dan menghantam kepala naga merah di atas dengan keras, sehingga kepala naga merah mengeluarkan raungan sedih. Melihat itu, mata Longbio tiba-tiba menyusut saat tinju Xiaoyan menghancurkan kepala naga merah. Bahkan tinju Xiaoyan masih tidak berhenti dan mendarat di tangan Longbio. Sehingga terdengar suara klik terdengar dari tangannya yang membuat Longbio menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah lagi. Saat dia berdiri bagian depan, kepalanya tenggelam ke tanah dan lengannya juga patah. Namun meskipun semua orang di aula budak Dewa Sura yang melihat pemandangan itu tercengang, bahkan Jin Chang yang sedang duduk di lantai pertama, yang awalnya selalu tersenyum mencibir, sekarang senyuman di wajah menghilang. Sial, ini tidak mungkin.
karena aura yang terpancar dari orang ini jelas-jelas hanya berada langkah kelima keabadian kaisar. Tapi kenapa orang ini begitu kuat? Cincang bergumam pelan. Pada saat ini Xiaoyan menatap Long Biao, namun dia tidak mengambil tindakan lagi. Sekarang, akui saja kekalahan Anda. Xiaoyan berkata perlahan, karena di dalam pertarungan sebelumnya dengan Jin Doming, Xiaoyan juga melihat bahwa Long Biao berbelas kasihan kepada Jin Doming. Dan sekarang setelah Xiaoyan bertarung Long Biao, bahkan dia mencoba membujuknya untuk menyerah, yang menunjukkan bahwa Long Biao memang orang yang jujur dan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Saudara, meskipun saya basah kuyup oleh air hujan, namun saya tetap ingin memegang payung untuk orang lain. Long Biao menjawab perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Jelas Xiaoyan tahu untuk bisa mengakui kesalahannya, Xiaoyan harus membuatnya terluka. Dengan cara ini, dia mungkin lebih yakin untuk mengakui kekalahan. Tapi tanpa diduga, Long Biao tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya. Saudara, saya tidak bisa mengaku kalah dengan cedera seperti ini. Kecuali jika itu membuat saya terluka setengah mati. Tapi kebetulan kali ini adalah waktunya untuk bertarung dengan baik dengan saudaraku. Long Biao melanjutkan, kemudian dia segera berdiri dan menyambungkan kembali lengannya yang patah. Setelah kabut putih naik luka di lengan Long Biao segera pulih. Tepat setelah Long Biao menstabilkan sosoknya, dia langsung bergegas menyapu dengan cepat ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan juga tidak berdiam diri, juga langsung bergegas. Segera kedua kekuatan langsung bertabrakan dan keras. Namun kali ini, tubuh Long Biao dipenuhi dengan kekuatan keabadian. Bahkan tanpa ragu, dia juga meledakkan kekuatan keabadian Kaisar langkah ke-7 sepenuhnya. Jika tidak, mungkin dia tidak dapat mengimbangi kekuatan Xiaoyan. Setelah Long Biao meledakkan kekuatan penuhnya, dia berteriak dengan keras. Domain Dewa Abadi, naga yang mengamuk dan gerbang harimau. Setelah kata-kata itu keluar, tiba-tiba kedua sosok yang bertarung menghilang saat ini dan hanya menyisakan suara keraguan di antara penonton. Setelah pertempuran antara orang kuat abadi terjadi dan menggunakan domain Dewa Abadi, kita semua tidak dapat melihatnya. Jadi saya harap semua orang bisa bersabar untuk menunggu. Bagaimanapun pertarungan ini pasti akan seru. Tepat saat para penonton kebingungan, tiba-tiba sebuah suara nyaring terdengar untuk menjelaskan. Saya pikir memang perlu waktu untuk bertarung di domain Dewa Abadi. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, saya ingat di alam iblis Dewa Abadi, Jin Changdosi juga memiliki budak dewa yang cukup kuat. Jadi pasti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sebelah Cincang, sebuah sosok berbicara dan bersiap membuat teh. Tuar. Namun tiba-tiba sebuah ledakan mengakibatkan seluruh aula budak Dewa Sura sedikit bergetar saat ini. Kemudian sebuah sesosok tubuh kembali menghantam dinding dengan keras. Bahkan tubuhnya berlumuran darah, lengannya patah, dan dadanya penyok ke dalam. Ketika Cincang melihat sosok ini, dia segera berdiri dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Karena Long Biao sudah dikalahkan. Pada saat ini, Xiaoyan yang mengenakan topeng di kejauhan juga berada di arena pertarungan. Saat ini, Xiaoyan datang ke arah Long Biao dengan menyala api di tangannya. Seolah-olah dia berencana untuk melenyapkan Long Biao sepenuhnya. Namun sebenarnya, Xiaoyan yang telah bertarung sejauh ini, dia tidak menggunakan kekuatan avatar apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan keabadian Kaisar langkah kelima dari tubuhnya sendiri. Dan mengandalkan tubuh abadi Dewa Asli bintang 2. Namun kekuatan kedua ranah tersebut memiliki kemampuan untuk mengalahkan langkah ke-7 keabadian Kaisar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.